Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa hari ini melaksanakan pembelajaran untuk materi kita di pertemuan ke-7 adalah melakukan konfigurasi internet gateway atau NAT nanti di Mikrotik. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas setting atau konfigurasi nanti NAT di router Mikrotik. Setelah kalian memahami NAT di pertemuan kemarin, intinya nanti untuk pertemuan hari ini kita fokuskan ke salah satu vendor router yaitu Mikrotik. Kenapa kita nanti menggunakan Mikrotik? Kebetulan pernah saya share sebelumnya, kita akan melakukan pertemuan langsung pakai Google Meet, ternyata banyak kendala sehingga mungkin di pertemuan hari ini saya melalui link YouTube ini nanti kita akan mensosialisasikan juga perihal nanti ada sertifikasi di Mikrotik yang kebetulan kita juga bisa menyelenggarakan nanti untuk sertifikasi kita ke MTCNA. Jadi nanti usahakan untuk hari ini silahkan sambil belajar mandiri untuk di Mikrotik, karena kita belum bisa mempraktekkan langsung, tapi insya Allah dengan kalian membaca selalu literasi nanti bisa kalian dapatkan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan Mikrotik, karena di internet juga banyak. Nah, ini ada sedikit informasi dulu di sini. Mungkin besok saya akan adakan semacam tes untuk kalian kelas 12 berkaitan nanti untuk mewakili sekolah, karena ini sifatnya daring, jadi ini lebih mudah. Yang terpenting kita mengikuti saja, karena kita sudah termasuk sekolah Mikrotik Academy. Jadi nanti saya butuh satu tim itu nanti terdiri dari 2 siswa untuk nanti mewakili sekolah dalam acara Olimpiade Mikrotik. Jadi di sini untuk Olimpiade Mikrotik ini karena sedang pandemi, nanti hanya mengirim karya tulis ya. Di sini hanya mengirim karya tulis. Jadi karya tulis ini nanti dikirim baik dalam bentuk Word atau dalam bentuk video, dan nanti akan kita kirimkan di situs ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita harus menentukan dulu siapa yang mewakili sekolah untuk kita daftarkan di Olimpiade ini. Ya, intinya besok untuk mapel AIJ di pertemuan ke-8 harusnya materinya adalah melakukan konfigurasi internet gateway dengan router Cisco. Nah, nanti besok kita ganti dengan semacam kuis atau soal yang mungkin nanti soal pilihan ganda, untuk silakan kalian jawab. Dan mungkin nanti di akhir pertemuan ini saya juga akan memberikan tugas sedikit berkaitan dengan Mikrotik, ya, pemahaman tentang Mikrotik. Jadi silakan, itu juga sudah masuk ke dalam penilaian. Selain penilaian tugas, nanti juga saya akan mungkin melihat kemampuan kalian tentang pemahaman Mikrotik yang nanti akan kita gunakan untuk sebagai salah satu salon nanti untuk bisa mewakili sekolah di Olimpiade Mikrotik ini. Baik, saya awali untuk konfigurasi. Saya menggunakan, mungkin nanti teman-teman kalau tidak punya perangkat Mikrotik bisa menggunakan mungkin di sini namanya simulasi. Nanti aplikasinya adalah simulasi GNS3. Nanti kita bisa mensinkronkan dengan
aplikasi VirtualBox yang nanti di sini mungkin sudah kita siapkan MikroTik ya. Nanti kita harus punya MikroTik OS-nya, terus juga harus memiliki nanti aplikasi GNS3 dan VirtualBox. Nah, jadi tidak punya alat pun kita juga bisa praktek untuk nanti menggunakan MikroTik melalui aplikasi gitu. Baik, ini ada sebuah topologi. Jadi kita kalau NAT itu ya, kita sudah memahami NAT di pertemuan kemarin. Jadi NAT itu adalah sebagai izin ya. Jadi kalau kita mengakses sebuah internet itu kita harus memiliki IP publik ya. Jadi IP yang kita gunakan untuk akses internet kita harus memiliki IP publik. Sedangkan IP publik itu sebenarnya terbatas. Jadi mungkin dalam satu sekolahan kita hanya menggunakan IP publik yang diberikan oleh penyedia jasa internet. Jadi kita misalkan langganan Telkom gitu ya. Sini harus IP publik. Nah, di sini IP publiknya hanya satu. Misalkan kita langganan Telkom satu buah saja. Di sini kita hanya punya IP publik. Nah, sedangkan kita di sekolah mungkin dari siswa, dari guru, dari lab ya, perangkat-perangkatnya yang terhubung dengan internet kan jumlahnya banyak. Nah, di sini dibutuhkanlah namanya NAT, di mana NAT itu akan memperbolehkan klien-klien atau komputer yang di sini sifatnya lokal untuk bisa terhubung dengan internet. Jadi disamarkan NAT itu disamarkan itu ya. Jadi intinya klien ini misalkan di sini ada klien 2, terus nanti dia bisa akses internet dengan namanya konfigurasi NAT tadi. Jadi tanpa NAT klien ini mungkin tidak bisa akses internet gitu ya, karena IP publiknya hanya punya satu. Jadi kalau ibaratnya kalau IP publiknya satu, kalau tidak ada NAT ya kita di sini hanya ada satu klien yang bisa akses internet. Padahal kalau di sekolah mungkin kita bayangkan jumlahnya bisa ratusan yang pingin connect internet ya. Jadi itu gambaran sedikit. Baik, untuk NAT di MikroTik intinya jadi ini ada topologi, ini ada IP publiknya, terus ini mungkin dari modem yang nanti keluar kita dapatkan. Ini juga sudah termasuk IP yang nanti mungkin kita tuh hubungkan dengan router kita. Jadi router ini mungkin kita hanya memakai 2 port. Nanti port pertama menggunakan Ether 1 karena kita dari modem IndiHome ya, mungkin di sini sudah ada IP-nya, makanya di sini karena tidak ada router, di sini masih satu network. Jadi kita hubungkan dengan internetnya. Nah, router di sini sebenarnya juga sebagai ibaratnya sebagai pembagi gitu ya. Jadi kita pengen nanti buat jaringan lagi yang mungkin selain yang ada di sini, itu nanti tugas router adalah bisa membaginya ya. Jadi NAT di MikroTik ini ya mungkin sebagai jembatan itu ya, sebagai nanti untuk menseleksi gitu ya, menseleksi IP atau klien mana saja yang nanti bisa akses internet dengan izin konfigurasi di NAT, atau biasanya mungkin hanya sebagai penyamar gitu ya. Oh, nanti pokoknya yang di bawah router ini pasti bisa akses internet karena NAT-nya sudah dikonfigurasi. Oke, kita akan langsung masukkan ke konfigurasi MikroTik. MikroTik nanti kalau kita menggunakan MikroTik kita bisa pakai GUI gitu ya, di Graphical User Interface dengan namanya aplikasi Winbox ya. Terus nanti kalau pengen yang CLI gitu ya, nanti juga bisa. Jadi nanti di GUI ini juga ada konfigurasi melalui
new terminal. Di sini kita akan konfigurasinya melalui teks gitu ya. Oke, kita coba untuk konfigurasi di GUI saja ya. Ini nanti untuk teman-teman atau anakku sekalian yang kalau ingin ya mencoba yang teks juga bisa, silakan untuk bisa mempelajarinya, karena mungkin ada yang mudah pakai teks, ada yang mudah pakai GUI gitu ya. Oke, jadi nanti setelah intinya kalau NAT itu setelah kita konfigurasi semua IP-nya di sini. Jadi ini ada di router kita hanya terhubung di Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 nanti yang ke internet, Ether 2 yang ke lokal kita. Jadi di sini nanti konfigurasinya adalah kalau yang pertama kali adalah kita konfigurasi IP address-nya terlebih dulu, karena dengan IP address kita jadi dikenal seperti itu. Karena di sini saya hapus dulu ya, misalkan ini bisa mungkin karena oke, ini saya contohkan saja. Ini contoh kalau kita misalkan pengen menghubungkan Ether 1, ini kebetulan kalau saya hapus nanti jadi disconnect. Ini saya contohkan saja, kalau misalkan ini belum, saya ibaratnya ini belum ada IP-nya ya, jadi kita konfigurasi IP-nya di sini. Ini mungkin kita akan ganti 3 misalkan ya. Yang terpenting kenapa ini bisa yang terpenting di sini adalah kita harus sama atau satu network. Di sini depannya 192.168.137 ya. Di sini untuk satu network 192.168.137 karena di sini adalah /24. Oke, di sini kita konfigurasi, misalkan kita ganti 192.168.137.2 titik 3 maaf /24. Jangan lupa kalau nanti di Mikrotik kalian harus menggunakan slash, tidak ada subnet mask. Jadi jangan lupa di sini untuk memakai /24 ya. Ini sebagai ganti subnet masknya dari 255.255.255.0. Oke, kita apply. Oke, kita oke. Di sini sudah bisa. Ini mungkin saya hapus salah satunya gitu ya. Oke, sebentar, tadi karena terhapus jadi tidak connect. Oke, saya coba masuk lagi karena tadi IP kita ganti gitu ya. Saya cancel dulu. Nah, ini saya ganti ke 3. Oke, kita connect. Oke, yang terpenting pertama yang dilakukan adalah konfigurasi IP gitu ya. Jadi di sini nanti kalau kita tes misalkan kita nanti akan terhubung ke internetnya, internet di lokal dulu gitu ya. Di modemnya kita ping 192.168 untuk IP yang ini ya, 192.168.137.1. Oke, sudah terkoneksi. Mungkin kalau router gitu ya, router ini karena sudah terhubung langsung, jadi dia kalau kita ping ke Google itu ya, misalkan kita ping ke Google, nah ini belum terkoneksi, jadi kita harus melakukan routing terlebih dahulu ya. Dari sini kita harus konfigurasi routing dulu biar router kita terkoneksi dengan gateway-nya gitu ya. Jadi kita IP
bridge. Sini kita kasih gateway-nya 192.168.137.1. Oke, jadi nanti untuk router sendiri nanti agar terhubung dengan internet, kita konfigurasi selain konfigurasi IP address, konfigurasi gateway gitu ya, terus konfigurasi DNS-nya. Kita konfigurasi DNS, kita apply, halo. Oke, kita coba setting lagi. Oke, sudah terkoneksi dengan Google. Tapi di posisi ini nanti kenapa harus dilakukan konfigurasi NAT? Di posisi ini adalah ketika router sudah terkoneksi, karena ini router yang terhubung langsung dengan gate internetnya. Jadi istilahnya router ini memang yang mewakili nanti kliennya untuk terhubung internet. Nah, dalam posisi seperti ini kita belum konfigurasi NAT gitu ya. Jadi inilah fungsi sebenarnya NAT, yaitu ketika router sudah terkoneksi dengan internet, tetapi nanti klien ini tidak terkoneksi dengan internet karena router ini belum memberikan transparansi bahwa ini nanti klien ini yang akan menggunakan internet masih belum dikenalkan di IP public seperti itu. Jadi NAT ini fungsinya biar nanti klien yang akan berselancar atau berinternet itu dikenalkan oleh router. Itu fungsi dari NAT. Jadi kalau belum dikenalkan ya nanti klien ini tidak akan bisa akses internet. Oke, ini sebenarnya saya pakai kliennya pakai yang Linux. Ini sudah saya buka di ini gitu ya. Konfigurasi ya, karena di sini sesuai gambar ini adalah terkoneksi dengan Ethernet 2 gitu ya. Ini 10.1. Sini makanya gateway-nya 10.1, terus IP-nya satu network dengan Ethernet 2 karena terhubung dengan Ethernet 2 melalui switch seperti itu. Oke, kita coba setup networking. Ya, kita masuk ke eternal ya. Dan ini konfigurasinya network, setup networking, LAN network ya, eternal. Sebentar. Setup networking, terus LAN. Oke, ini konfigurasi IP address-nya, static IP gitu ya. Kita konfigurasi sesuai gambar tadi ya, 192.168.10.2 gitu ya. Oke, 192.168.10.2. Nah, nanti untuk di sini tidak pakai slash, berarti pakai sama mas ya. Untuk gateway-nya tadi sesuai gambar ya, sesuai gambar 10.1 192.168 192.168.10.1 ya, sesuai gambar di sini juga
10 ya, 10.1 untuk gateway. Oke, DNS nya kita pakai DNS Google saja. Kita oke. Kita oke. Yes. Oke, kita coba ping 92.168.10.1. Oke, sudah reply. Oke, kita coba ping ke yang satunya lagi ya, yang ke ETH 1 nya 192.138.137.3 138.137.3. Oke, sudah reply. Kita coba ping ke yang modem ya 137.1 gitu ya, ping 192.168.137.1. Nah, inilah nanti kita butuhkan namanya konfigurasi NAT agar klien ini bisa terkoneksi dengan modemnya atau dengan internetnya. Oke, untuk konfigurasi NAT ada, kita coba buka Winbox lagi, yaitu di IP ya, ini untuk NAT-nya di IP firewall ya, di IP firewall. Nanti ada kolom NAT ya, terus kita tambahkan nanti source NAT ya. Jadi chain-nya, aturannya adalah source NAT, karena di sini kita akan mengambil sumbernya dari mana gitu ya. Jadi kita akan menuju ke istilahnya di sini ngambil internetnya dari mana, yaitu lewat out interface Ether 1 ya, karena sesuai gambar di sini melalui Ether 1. Jadi kita mengambil internet melalui Ether 1 gitu ya di sini. Jadi memperbolehkan internet di source di Ether 1, terus nanti disamarkan gitu ya, disamarkan. Nah, di sini sebenarnya ada source address, destination address. Di sini fungsinya juga bisa untuk hanya IP ini saja atau IP tertentu saja. Misalkan di sini hanya kalian satu yang connect internet, yang ini tidak connect internet. Nah, kita bisa tambahkan di source addressnya. Ini hanya untuk mungkin kita buat semuanya dulu bisa akses internet ya. Jadi semuanya klien bisa akses internet yang terhubung dengan router kita, seperti dengan router mikrotik kita. Oke, kita apply, kita oke gitu ya. Jadi konfigurasinya hanya di chain, aturannya ya, internetnya dari mana gitu ya, sumber internetnya lewat Ether 1 ya, melalui Ether 1. Mesquite artinya disamarkan. Jadi IP public yang nanti lewat router kita, IP private klien-klien kita itu akan disamarkan oleh router kita untuk diizinkan bergabung dengan IP public yang ada di internet, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk pingnya. Nah, setelah kita konfigurasi NAT, nanti ping ini akan jadi gitu ya. Jadi mungkin kita ping ke internetnya klien kita. Oke, juga sudah bisa terkoneksi. Itu sedikit gambaran dari konfigurasi NAT. Oke, nanti teman-teman atau anak-anakku sekalian, banyak nanti yang bisa dikembangkan dari NAT ini. Nanti kita di pertemuan ini kita juga misalnya pemahaman yang nanti akan saya tugaskan di tugas untuk hari ini, silakan dijawab. Itu juga bagian dari nanti saya akan melakukan seleksi di kelas 12 untuk ya istilahnya berperan serta dalam lomba olimpiade mikrotik, olimpiade tingkat nasional itu ya. Jadi mudah-mudahan
silakan nanti dijawab sambil besok dipersiapkan kalian pelajari materi mikrotik. Untuk besok mungkin kita langsung, ya mohon maaf nih karena pertemuannya terbatas gitu ya, jadi langsung saya kasih soal ya. Intinya biar kalian ya usahakanlah lakukan yang orang lain tidak mau lakukan agar kita bisa meraih yang orang lain tidak bisa kita. Kondisi seperti ini silakan bisa searching, bisa googling gitu ya. Jadi kalian mandirinya lebih diutamakan, ini akan menjadi beda di antara yang lainnya. Itu dari saya, semoga bisa memahamkan sedikit, walaupun ini mungkin akan kesulitan juga kalian memahaminya karena kita tidak bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan kita berdoa ya pandemi ini segera berakhir dan nanti pemerintah mungkin untuk kita bisa bertatap muka langsung, karena kita belajarnya adalah belajar teknologi gitu ya. Jadi kita ya memang harus dengan praktek gitu. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.